Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memohon kepada pemerintahan Provinsi Papua segera bentuk tim penyelesaian kemanusiaan permasalahan pemogokan di lingkungan PT Freeport Indonesia. Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Papua selama ini secara organisasi ada lembaga atau institusi yang menanganinya, tetapi secara teknis belum dijamin dan diatur dengan suatu peraturan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perlu ditetapkan suatu peraturan daerah provinsi untuk penyelenggaraan tenaga kerjaan di Provinsi Papua. Peraturan daerah Provinsi Papua di bidang ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Peraturan daerah dimaksud memuat antara lain perencanaan tenaga kerja, pemberdayaan tenaga kerja, kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, keberpihakan pada orang asli Papua, perlindungan tenaga kerja serta pembinaan dan pengawasan. Memperhatikan ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Pasal 40, Peran serta masyarakat ayat 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk a. Keikutsertaan dalam kegiatan yang bersifat partisipatif dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, dan b. memberikan informasi atau laporan pengaduan kepada Gubernur, DPRP, MRP, Bupati, Wali Kota, DPRD, serta pejabat lain yang berwenang dan aparat penegak hukum. Bahwa sebagaimana dalam media antara news.com Freeport di ultimatum Gubernur Papua pekerjakan lagi karyawan yang mogok kerja, namun hingga saat ini tak kunjung dipenuhi. Persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di PT FI itu ada di Papua, bukan di Jakarta. Kalau dalam waktu 2 minggu manajemen PT FI tidak menanggapi surat Gubernur Papua, maka kami akan melaporkan kembali. Sejak dikeluarkan surat Gubernur Papua tanggal 19 Desember tahun 2018 tidak dipedulikan oleh pimpinan perusahaan PT Freeport Indonesia, suatu bentuk pembangkangan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk abuse of power atas pejabat negara. Peraturan Pemerintah PP Nomor 33 Tahun 2018 mendesak kepada pemerintah Provinsi Papua untuk 1. Meminta kepada pemerintah agar segera penuhi tuntutan pekerja memanusiakan manusia dan perlakuan bermartabat. 2. Hentikan tindakan kekerasan terhadap pekerja. 3. Audit dan tindak tegas pelanggaran HAM. 4. Hentikan skenario penyeludupan hukum yang korbankan pekerja atau masyarakat. 5. Tegakkan zero tolerance protokol pengawas ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. 6. BPJS karyawan sudah dinonaktifkan. Pihak BPJS melakukan pembiaran, ini berarti ada ketidakadilan. Karyawan menuntut supaya tim kepatuhan BPJS melakukan pengecekan apakah tindakan PT Freeport
Mencabut BPJS karyawan sudah benar karena nyatanya BPJS tidak melakukan apa-apa. 7. Menindaklanjuti rekomendasi Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM, nomor HAM HA 010407 tertanggal 8 April tahun 2022 dan 8. Ciptakan hubungan industrial yang berkeadilan substansial terhadap seluruh pekerja dan masyarakat. Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu 1. Pelanggaran karena tindakan by commission terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. 2. Pelanggaran karena pembiaran by omission terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.